Etnis dan bahasa Kabupaten Nganjuk. Penduduk Nganjuk pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan, khususnya di Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono. Etnis Tionghoa dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Nganjuk. Pada sebagian besar wilayah Nganjuk, masyarakatnya merupakan penutur dialek Mataram, dan dapat dikatakan bahwa Nganjuk adalah salah satu daerah paling timur yang masyarakatnya adalah penutur dialek Mataraman. Namun ada sedikit perbedaan untuk beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, seperti Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patian Rowo, dan Kecamatan Jati Kaleng. Beberapa masyarakat di sana biasa menggunakan campuran antara dialek Mataraman dan Jombang. Dialek ini merupakan dialek bahasa Jawa yang dapat berpengaruh campuran antara dialek Mataraman dan Arekan Jombang. Transportasi. Nganjuk dilintasi jalur utama Surabaya Jogja dengan kode jalan Jalan Nasional 15 dan menjadi persimpangan dengan jalur menuju Kediri. Kereta api. Terdapat dua stasiun utama di Kabupaten Nganjuk, yakni Stasiun Kertosono dan Stasiun Nganjuk, dan beberapa stasiun kecil seperti Stasiun Baron, Stasiun Sukomoro, Stasiun Bagor, dan Stasiun Wilangan yang keseluruhan berada di bawah naungan kereta api daerah operasi 7 Madiun. Stasiun Kertosono merupakan satu-satunya stasiun di Kabupaten Nganjuk yang memiliki kereta lokal KRT Kertosono yang melintas setiap hari menuju kota Surabaya maupun sebaliknya. Bus antar kota. Untuk akses transportasi bus, terdapat terminal bus utama, terminal bus Ladang yang terletak di Kecamatan Nganjuk dan dapat diakses sekitar 1 km dari alun-alun Nganjuk. Terminal Nganjuk Ladang biasa melayani jalur bus jurusan Surabaya, Ngawi, Solo, Yogyakarta, Ponorogo, maupun tujuan Kediri atau Blitar dan Bojonegoro. Pariwisata. Pariwisata di Nganjuk antara lain air terjun Sedodo, air terjun Singokromo, air merambat Roro Kuning, Gua Margo Tresno, Candi Metos, Candi Lor, Taman Wisata Nganjuk Ladang, air terjun Gedangan, air terjun Sumbermanik, air terjun Pringjowo, air terjun Tirto Panji, Sendang Puding Wilis, air terjun Seloleter, dan air terjun Watulunggu. Legend Waterpark Kertosono, Bukit Surga di Bareng Sawahan. Wisata religi adalah Masjid Yoni Al Mubarok Berbek, Komplek Makam Kanjeng Jimat Berbek, Masjid Keagungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pakuncen Patian Worowo, Komplek Makam Tumenggung Kopek di Pakuncen Patian Rowo, Makam Praja Tumenggung Suslo Diningratan Bupati Bojonegoro ke-12 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Iluyu, Makam Syekh Suluki di Wilangan, Makam Ki Ajeng Ngaliman di Nguliman Sawahan, Komplek Makam Sentono Kocek di Pace. Tokoh terkenal atau tokoh yang lahir di Nganjuk adalah Dr. Sutomo, pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia,
pendiri Budi Utomo yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Harmoko, Menteri Penerangan Orde Baru. Eko Patrio, politikus, pelawak, aktor, presenter. Eva Kusuma Sundari, anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Sri Rahayu, anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Sandy Puspa Irawati, pemain bulu tangkis wanita dari Indonesia berpasangan dengan Fran Kurniawan. Novita Anggraini, juara pertama KDI 5. Abdul Kohar, jurnalis senior pembeda editorial media Indonesia, wakil pemimpin redaksi Metro TV. Enisa Gita dinobatkan sebagai duta anti narkoba oleh BNN Nganjuk pada 2014. Marsina, pahlawan buruh yang dimakamkan di desa Cilundo, Kecamatan Sukomoro. Asrorun Niam Soleh, ia dan ulama dan akademis Indonesia yang menjabat Deputi Bidang Pengembang Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Amir Purtono adalah jenderal Indonesia selama rezim Orde Baru Soeharto yang menjadi terkenal setelah menjabat sebagai Ketua Golkar dari tahun 1973 hingga tahun 1983. Widayadi Lang adalah salah satu dalang wayang kulit peranakan Tionghoa Jawa. Kesenian tradisional: tayub, wayang timplong, tari mungde, jaranan, tari salipuk. Kuliner: nasi becek, sejenis gulai kambing yang memiliki rasa khas dengan tambahan irisan daun jeruk nipis. Jumlek, sejenis dodol yang terbuat dari tepung ketan. Makanan ini hanya pada hari tertentu di pasar Gondang atau tiap pasaran Pon, dan pasar Rejoso tiap pasaran Kliwon. Produsennya terletak di Dusun Ngemplak, Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang. Kalanak merupakan jalanan khas Desa Gondang Kulon selain Dumlek. Cara pembuatannya yang masih alami tanpa bahan pengawet dan dibungkus menggunakan pelepah pisang yang dikeringkan sehingga membuat daya tarik tersendiri dari jajanan ini. Kalanak terdiri dari dua varian rasa, antara lain kacang hijau dan kacang kedelai. Onde-onde jeblos, semacam onde-onde tetapi tidak berisi, berbentuk seperti bola yang ditaburi wijen. Nasi pecel, menu nasi dengan sayur kuluk, kangkung, toge, kacang panjang, kembang turi, dan lain-lain disiram dengan kuah sambal kacang dengan ciri khas pedas dan disertai tempe goreng serta pepaya yang renyah. Nasi pecel tumpang, seperti halnya nasi pecel namun ada menu tambahan berupa sayur atau sambal tumpang yang terbuat dari tempe busuk. Tempe difermentasikan dan dimasak dengan bumbu lain yang rasanya gurih dan pedas. Jika di Kediri khasnya sambal tumpang, dan di Madiun khasnya pecel, maka di Nganjuk memadu padakan kedua makanan tersebut menjadi nasi pecel tumpang. Kerupuk upil adalah kerupuk yang digoreng tanpa minyak tetapi menggunakan pasir. Tepomba umbruk, seperti lontong, khususnya dari daun pisang, bentuknya kerucut dan agak miring dengan sayur kacang panjang, tapi diambil isinya atau disebut kacang tolo, dan bumbu dan bahan-bahan lain. Sampai saat ini pun tepomba umbruk bisa dinikmati. Kerupuk pecel adalah kerupuk bakar pasir atau kerupuk upil yang dicampur dengan sayuran yang terdiri dari capat, toge, bayam, bung, rebung, kenikir, bayung, daun kacang, dan kacang panjang yang kemudian disiram dengan bumbu pecel, dan minumannya adalah es rujak. Asam-asam kambing daun kedondong guluyu, sepintas mirip dengan gulai kambing, tapi ada beberapa jenis bumbu yang membedakannya. Salah satunya adalah daun kedondong. Untuk membuat rasa asam khas guluyu memang tidak menggunakan buah asam, tapi memakai daun kedondong. Selain itu, cara memasaknya juga menggunakan kayu bakar.